warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putih Merosita dari Universitas Gunung Jati, Prodi Manajemen NPM 119020343. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi ruang lingkup bisnis. Sebenarnya apa ya ruang lingkup bisnis itu? Sebenarnya yang dimaksud dengan bisnis itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan perorangan maupun organisasi yang melibatkan aktivitas produksi, penjualan, pembelian, maupun pertukaran barang atau jasa. Nah, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Kalian tahu nggak sih tujuan bisnis itu apa? Segala sesuatu pasti memiliki tujuan, begitu juga dengan bisnis. Tujuan utama bisnis adalah untuk mendapatkan laba dengan memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Adapun tujuan dari bisnis, yang pertama, untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan bisnis. Yang kedua, untuk pengadaan barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, untuk mencapai kesejahteraan pemilik faktor produksi dan masyarakat. Yang keempat, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang kelima, untuk menunjukkan eksistensi suatu perusahaan dalam jangka panjang. Yang keenam, untuk meningkatkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum. Yang ketujuh, untuk menunjukkan prestasi dan prestise. Selanjutnya akan kita bahas yaitu fungsi bisnis. Semua kegiatan bisnis berfungsi untuk membuat sesuatu yang awalnya kurang bernilai menjadi sesuatu yang bernilai tinggi dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setelah diubah. Nah, ada pun beberapa fungsi bisnis dibagi menjadi 4. Yang pertama, core utility, yaitu fungsi produksi di mana sebuah bisnis menghasilkan suatu barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya, perusahaan furnitur, perusahaan jasa keuangan. Yang kedua, place utility, yaitu fungsi distribusi, di mana sebuah bisnis menyalurkan suatu barang atau jasa ke lokasi terdekat yang bisa dijangkau konsumen. Yang ketiga, ada possessive utility, yaitu fungsi penyimpanan dan pemasaran dalam bisnis. Yang terakhir, ada time utility, yaitu fungsi penyimpanan dan pemasaran dalam bisnis, di mana barang pada saat itu kurang bermanfaat untuk nanti dikeluarkan pada saat barang tersebut lebih bermanfaat. Bisnis juga memiliki jenis. Jika ditinjau dari jenis kegiatannya, bisnis dapat dibedakan menjadi 4, yaitu bisnis ekstraktif, bisnis yang bergerak di dalam jenis kegiatan pertambangan atau penggalian bahan-bahan tambang yang terkandung di dalam perut bumi. Contohnya pabrik, semen, timah, nikel, dan lain-lain. Yang kedua, bisnis agraris, yaitu bisnis yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan. Yang ketiga, itu ada bisnis industri. Bisnis industri adalah bisnis yang bergerak di bidang industri manufaktur, misalnya industri tekstil, garmen, mesin, dan lain-lain. Yang terakhir ada bisnis jasa. Bisnis jasa adalah bisnis yang bergerak di bidang jasa yang menghasilkan produk-produk tidak berwujud, seperti jasa perbankan, kecantikan, dan lain-lain. Nah, itu dia jenis-jenis bisnis. Nah, selanjutnya akan kita bahas yaitu lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga organisasi atau perusahaan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut tidak hanya dalam perusahaan internal, namun juga dari luar, eksternal. Nah, oleh karena itu, lingkungan bisnis diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu lingkungan internal. Lingkungan internal adalah segala sesuatu di dalam organisasi atau perusahaan yang akan mempengaruhi organisasi atau perusahaan tersebut. Lingkungan internal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada 5, yaitu pertama, tenaga kerja, modal, material, peralatan perlengkapan produksi. Yang terakhir itu metode. Lingkungan internal ini biasanya digunakan untuk menentukan kekuatan perusahaan dan juga mengetahui weakness atau kelemahan perusahaan. Nah, selanjutnya lagi itu lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal juga dibagi menjadi 2, yaitu lingkungan makro dan lingkungan mikro. Lingkungan makro yaitu di mana perusahaan hanya dapat merespon lingkungan di luar perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhinya itu ada lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, lingkungan politik hukum, lingkungan sosial kultur, lingkungan global, lingkungan bisnis, teknologi, dan informasi. Sedangkan lingkungan mikro yaitu di mana perusahaan dapat melakukan aksi reaksi terhadap
terhadap faktor-faktor penentu, opportunity, peluang pasar, dan juga threat, ancaman dari luar. Faktor-faktor yang mempengaruhinya itu ada pemerintah, pemegang saham, shareholder, kreditor, saing, publik, perantara, pemasok, dan konsumen. Selanjutnya kita akan membahas jenis kegiatan ekonomi. Jenis kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah suatu aktivitas atau pekerjaan yang dapat menghasilkan suatu produk, baik itu barang maupun jasa. Dengan adanya kegiatan produksi, maka diharapkan barang atau jasa yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Pelaku kegiatan produksi ini biasanya disebut dengan produsen, di mana tujuan dari kegiatan produksi ini adalah untuk memperoleh keuntungan dari barang atau jasa yang dihasilkan. Contoh kegiatan produksi misalnya perusahaan roti yang menghasilkan berbagai produk roti untuk memenuhi kebutuhan permintaan pasar. Nah, beberapa jenis barang yang dihasilkan dari kegiatan produksi adalah barang mentah, barang setengah jadi, atau barang yang sudah jadi. Yang kedua yaitu kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan yang menyalurkan suatu produk, baik itu barang atau jasa dari produsen ke konsumen, sehingga produk tersebut luas ke masyarakat yang membutuhkannya. Tujuan dari kegiatan distribusi ini adalah untuk memastikan keberlangsungan kegiatan produksi dan memastikan produk diterima oleh konsumen dengan baik. Pihak yang melaksanakan kegiatan distribusi ini disebut distributor atau penyalur, di mana umumnya merupakan pedagang besar. Contoh kegiatan distribusi misalnya distributor beras, agen surat kabar, agen penyalur bahan makanan mentah, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah aktivitas penggunaan atau memakai barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Tujuan dari kegiatan konsumsi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam hidupnya. Pelaku kegiatan konsumsi disebut konsumen, di mana semua aktivitasnya adalah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Beberapa contoh konsumsi misalnya membeli makanan dan minuman di restoran, membeli pakaian di toko, membeli gadget, dan lain-lainnya. Adapun beberapa pelaku utama kegiatan konsumsi yaitu ada rumah tangga keluarga, pemerintah, industri, atau perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas hakikat bisnis. Seorang pebisnis harus melihat kebutuhan masyarakat lingkungannya dengan proses identifikasi potensi bisnis, bahkan antisipasi atas pertumbuhan potensi pasar di masa depan. Intinya, pebisnis harus melakukan manajemen terhadap faktor produksi yang tersedia dengan memperhitungkan korban atau biaya yang ditanggungnya dalam kegiatan produksi dan menyajikan kepada konsumen atau masyarakat. Nah, kalian tahu gak sih kenapa kalian harus belajar bisnis? Karena dari bisnis kita bisa membuka bisnis sendiri atau berwirausaha. Bisnis juga membuka sebuah lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat sekitar. Kita akan lebih berwibawa dalam mengemban tugas hidup di dunia. Bisnis juga membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik bagi semua orang dan menciptakan kekayaan, kesejahteraan, kemakmuran, dan kita lebih banyak dikenal orang dan mendapatkan wawasan yang luas. Selain itu, kita bisa belajar dengan orang-orang yang telah sukses sebelum kita. Cukup sekian materi yang saya sampaikan.